Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nabila Etri Gunawan dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 27. Di video ini, saya akan menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan masyarakat tempat tinggal masing-masing. Langsung saja, yang pertama ada faktor pendorong persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, untuk poin pertama, selalu diadakan kerja bakti di lingkungan rumah. Kenapa kerja bakti dapat mempengaruhi menjadi pendorong persatuan dan kesatuan masyarakat? Karena kerja bakti merupakan kegiatan wujud kehidupan bertetangga. Dengan kerja bakti membuat antar tetangga saling silaturahmi. Dengan kerja bakti pun mereka jadi saling bertemu dan mengetahui kabar masing-masing, mengobrol tentang sekolah anak, pekerjaan, atau tentang rencana ide ke depan terkait lingkungan. Lalu, sering ada saja yang melontarkan candaan untuk membuat suasana segar, dan hal ini menciptakan rasa saling mengenal, kebersamaan, dan kegotong royongannya menjadi pemersatu bagi kesatuan di lingkungan masyarakat. Lalu, untuk solusinya, kerja bakti di suatu lingkungan manapun harus ditanamkan dan dilakukan, karena hal ini sangat menjadi salah satu faktor pendorong bersatunya suatu kelompok masyarakat. Kita sebagai pelajar pun harus sadar diri bahwa kerja bakti di lingkungan merupakan hal yang banyak memberikan manfaat. Untuk itu, kita pun harus selalu ikut gotong royong dimanapun, terutama di lingkungan rumah. Jadi, selain di lingkungan rumah pun, kayak di sekolah atau di kelas pun, kita harus menanamkan jiwa untuk bekerja bakti bersama teman-teman yang lainnya. Nah, lalu poin yang kedua yaitu melakukan musyawarah. Di dalam lingkungan masyarakat, musyawarah merupakan kegiatan yang sangat penting, karena di lingkungan masyarakat mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang mengharuskan dilakukannya sebuah perundingan, seperti musyawarah tentang pembangunan jalan, pengurus RT, musyawarah untuk menata dan menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, musyawarah dalam melaksanakan kerja bakti, musyawarah untuk rapat menjaga pos kamling, musyawarah untuk acara yang akan diadakan di hari penting seperti Hari Pahlawan, Kartini. Terutama sih lebih banyak di masyarakat itu bermusyawarah mengenai HUT RI, HUT Kemerdekaan RI. Gitu. Nah, selain itu, di lingkungan masyarakat sering terjadi suatu permasalahan yang terjadi karena perbedaan pendapat. Nah, oleh karena itu, pentingnya musyawarah dalam bermasyarakat dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat, mempertemukan pendapat yang berbeda sehingga dapat diperoleh pendapat yang terbaik. Nah, dengan musyawarah, kita dapat memecahkan masalah menjadi ringan, karena melibatkan pendapat-pendapat dari banyak pihak untuk mencari solusi yang paling tepat. Jadi, selain mempermudah solusi dan jalan keluar suatu masalah, musyawarah pun dapat menjadi adil bagi semua masyarakat yang terkait dalam acara tersebut gitu. Nah, untuk solusinya, bagi masyarakat yang belum membiasakan membuat sesuatu keputusan dengan musyawarah, segeralah untuk merubah kebiasaan buruk tersebut. Dengan musyawarah, keputusan yang dibuat akan jauh lebih adil dan memberi kenyamanan bagi seluruh warga yang ada di lingkungan tersebut. Untuk itu, dengan melakukan musyawarah, hidup akan rukun, dan hal ini membuat masyarakat lebih bersatu. Lalu, poin yang ketiga yaitu menghormati perbedaan dan menghargai pendapat masyarakat lain. Nah, penjelasannya, dengan saling menghargai dan menerapkan toleransi di masyarakat, maka akan memberikan manfaat yang baik, serta tidak terjadi permasalahan yang memang tidak diperlukan. Dengan menghargai satu sama lain, membuat kita hidup rukun, walau setiap di lingkungan mereka ada perbedaan dalam hal pendapat, prinsip, ide, agama, suku, budaya, dan sebagainya. Sehingga yang didapat dari hidup rukun ialah memberikan manfaat kepada masyarakat untuk saling tolong-menolong dan bahu-membahu antar sesama. Hal ini pula menjadi faktor pendorong pemersatu masyarakat, sama aja. Nah, untuk solusinya, sikap saling menghormati perbedaan dan menghargai pendapat masyarakat lain atau yang sering disebut dengan toleransi sangat penting untuk ditanamkan dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Selain di lingkungan masyarakat, dimanapun kita harus menerapkannya. Nah, untuk itu, bagi yang belum sadar akan hal ini, untuk segera ditanamkan pada diri masing-masing. Karena hanya diri sendiri yang dapat melakukannya, dan hal ini pun sangat menjadi faktor pemersatu perbedaan di lingkungan masyarakat dan di lingkungan manapun kalian berada. Jadi, jangan lupa untuk selalu menerapkan sikap saling toleransi dan menghargai satu sama lain. Karena sejatinya kita di mata Tuhan sama, tidak ada yang membedakan.
Nah, lalu untuk faktor pendorong persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, poin keempat yaitu ada berorganisasi. Kenapa sih harus berorganisasi? Karena dalam kehidupan bermasyarakat, organisasi mutlak diperlukan karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi sosial, yakni berbaur dengan sesama. Organisasi dalam masyarakat juga diperlukan untuk mempermudah penyaluran aspirasi warga. Dengan adanya organisasi dalam masyarakat, warga jadi terbiasa dengan apa yang dilakukan dalam organisasi. Misalnya bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan, saling menghargai pendapat, dan lain-lain. Contoh organisasi kemasyarakatan yang dengan ruang lingkup paling kecil adalah Karang Taruna. Organisasi Karang Taruna ini adalah salah satu organisasi yang terjun langsung di masyarakat. Organisasi ini adalah kumpulan dari pemuda sekitar yang dapat membentuk kegiatan-kegiatan positif untuk lingkungan mereka. Misal belajar bersama, membersihkan lingkungan, mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan olahraga. Nah, untuk solusinya, bagi masyarakat atau termasuk pemuda-pemuda yang belum ada jiwa berorganisasi, alangkah baiknya bagi masyarakat untuk terbiasa lebih aktif dan melakukan kegiatan berorganisasi, terutama bagi kalangan remaja dalam berorganisasi Karang Taruna. Hal ini sangat diperlukan untuk mempermudah penyaluran aspirasi warga. Dengan adanya organisasi dalam masyarakat ini akan menjalin kedekatan dan menjadi faktor pemersatu bagi suatu kelompok masyarakat. Nah, itulah beberapa faktor yang menjadi pendorong persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi kita sebagai warga dan terutama bagi para pelajar, kita itu harus sering melakukan interaksi dengan masyarakat lain. Lalu kita juga terutama remaja harus mengikuti organisasi Karang Taruna, karena ketika kita dalam suatu masyarakat, kita itu harus benar-benar saling berbaur dengan yang lainnya. Karena kita sadar kita sebagai manusia pasti butuh satu sama lain gitu. Jadi jangan memiliki sifat individualisme ataupun kita kurang sosialisasinya. Nah, itu kadang menjadi penghambat dari persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, oleh karena itu, melanjutkan pembahasan nyangkut dengan tadi faktor pendorong persatuan dan kesatuan masyarakat. Sekarang kita bahas penghambat persatuan dan kesatuan masyarakat. Untuk poin pertama yaitu kurangnya sosialisasi yang sudah tadi saya sebutkan. Kurangnya sosialisasi ini merupakan faktor penghambat bagi persatuan dan kesatuan masyarakat. Mengapa? Karena bagi seseorang yang kurang bersosialisasi di lingkungannya, orang tersebut akan merasa asing. Tidak akan terjadi kerukunan dan kebersamaan yang muncul pada suatu kaum masyarakat tersebut. Karena saya yakin pada dasarnya dalam suatu lingkungan antar tetangga akan saling membutuhkan. Untuk itu mulailah membiasakan diri untuk selalu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Karena dengan sosialisasi akan memberikan manfaat yang dirasakan sendirinya. Nah, proses sosialisasi ini sangat penting bagi manusia. Karena proses sosialisasi berlangsung sepanjang hidup. Dan karena manusia makhluk sosial. Nah, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, yang sangat membutuhkan teman, membutuhkan bantuan, membutuhkan keakraban, membutuhkan komunikasi, serta membutuhkan interaksi sosial. Proses sosialisasi yang dilakukan melalui proses pendidikan dan pengajaran. Sosialisasi ini sangat penting karena dapat mempererat hubungan antara masyarakat, dapat memperoleh suatu ilmu dari suatu masyarakat tersebut, dan dapat membentuk suatu kepribadian yang unik. Manusia memerlukan sosialisasi agar potensi-potensi kemanusiaannya berkembang, sehingga menjadi suatu pribadi yang utuh dan menjaga anggota masyarakat yang baik. Dengan proses sosialisasi, setiap orang belajar bagaimana mengkoordinasi perilakunya dengan perilaku orang lain dan belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungannya tertentu sesuai dengan peranan yang disandangnya. Setiap orang juga diharapkan menjalankan peranan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi untuk sosialisasi itu sangat benar-benar penting dalam kehidupan masyarakat. Ketika kita kurangnya bersosialisasi, kita itu kayak menjadi merasa asing di masyarakat itu. Tidak ada teman, tidak rukun dengan tetangga. Pokoknya kayak gak akan hidup yang tenang, akrab, aman sama yang lain gitu. Kayak merasa sendiri di komplek itu teh. Jadi kita sebagai manusia yang kodratnya pasti selalu membutuhkan tetangga atau membutuhkan orang lain, mulailah belajar untuk bersosialisasi dari sekarang gitu. Karena dengan sosialisasi pun akan memberikan manfaat tersendiri bagi kita. Terutama seperti ketika kita butuh sesuatu, kita pasti akan membutuhkan orang lain, dan kita pun tidak akan menyelesaikan kekurangan kita dengan diri kita sendiri. Makanya untuk itu wajib bagi kita harus terbiasa dengan sosialisasi. Lalu poin yang kedua, faktor penghambat persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, yaitu tidak jauh berbeda bahasannya, individualisme. Nah, poin individualisme ini merupakan
paham yang menganggap diri sendiri. Jadi sikap individualisme ini merupakan kayak kepribadiannya itu lebih penting dibandingkan dengan orang lain. Jadi mereka berpikir bahwa kepentingan yang mereka punya saat ini itu sangat penting daripada kepribadian atau kepentingan masyarakat lain. Nah, mereka yang bersikap individualisme ini selalu mementingkannya dirinya sendiri. Mereka tidak memperdulikan orang lain dan hanya peduli terhadap urusannya masing-masing. Seseorang yang individualis dalam bermasyarakat tidak dapat menilai apa yang ada di sekitarnya. Yang ada hanya bagaimana dia melakukan segala aktivitasnya dengan baik tanpa orang lain. Menjadi orang yang bersifat individualis terkadang cenderung lebih tertutup dalam mengerjakan suatu pekerjaan seperti apa yang dia inginkan. Nah, orang yang cenderung individualis tidak terbiasa dengan hal-hal yang ramai atau melibatkan banyak orang untuk bergaul, terutama melibatkan hal-hal kepribadiannya dengan orang lain. Jadi mereka itu pasti menyelesaikannya dengan diri sendiri saja, tidak membutuhkan orang lain. Nah, orang yang individualis pasti merasa dirinya tidak dibutuhkan oleh orang lain, sehingga ia lebih nyaman mengasingkan diri. Orang individualis muncul akibat krisis kepercayaan kepada orang lain, sehingga ia merasa apa yang ia lakukan itu selalu benar dan apa yang dilakukan orang lain salah. Adapun dampak negatif dari masyarakat yang bersikap atau berperilaku individualis, yaitu akan kehilangan rasa solidaritas, akan kehilangan rasa peduli terhadap sesama, akan egois yang tak terbatas dan kesulitan dalam bersosialisasi. Tentunya ya, kalau misalnya mempunyai sikap yang individualis ini, jauh akan tidaknya dia bersosialisasi ataupun berorganisasi. Pokoknya kayak sikap individualisme ini tidak patut dicontoh dan ditanamkan dalam diri kita, karena pastinya ini tuh akan merugikan sendiri pada kehidupan kita. Mereka selalu menganggap apa yang hal mereka lakukan itu benar, tidak mau mendengarkan apa yang orang lain nasihati atau nasihat dan amanat-amanat dari orang lain. Pastinya seseorang individualis ini akan menganggap sesuatu yang ia kerjakan itu pasti sudah benar gitu. Jadi untuk solusi bagi seseorang masyarakat yang individualisme adalah dengan cara menumbuhkan kembali semangat gotong royong, karena dengan cara gotong royong kegiatan yang dikerjakan lebih cepat selesai dan setiap individu dapat merasakan pentingnya gotong royong. Selain itu, dapat menumbuhkan tali persaudaraan atau silaturahmi masyarakat semakin erat. Nah, meningkatkan rasa solidaritas atau kepedulian antara individu yang satu dengan yang lain, menumbuhkan sifat rela berkorban, menanamkan mindset bahwasanya manusia adalah makhluk sosial. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri dan perlu bantuan orang lain. Lalu yang terakhir, menanamkan kesadaran dan motivasi pada individu, sehingga individu akan berubah dengan kesadaran dirinya harus bisa mengedepankan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi. Gitu. Jadi kita itu harus berpikir bahwa tidak selamanya hidup di dunia ini akan bisa diselesaikan dengan diri sendiri. Tuh. Jadi kita juga harus meningkatkan rasa solidaritas, dan kita juga harus berpikir bahwa ketika kita mempunyai urusan tetapi ada juga urusan yang lain lebih penting untuk tujuan bersama, lebih baik kita selesaikan dan ikut berbaur dalam penyelesaian masalah yang bersama dulu. Jangan selalu mementingkan diri sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, faktor penghambat persatuan dan kesatuan masyarakat, yaitu perbedaan sifat, hobi, selera, dan sebagainya. Setiap orang tentunya pasti memiliki sifat, hobi, dan selera masing-masing yang berbeda. Kebanyakan masyarakat zaman sekarang lebih mementingkan dan menyangkut pautkan masalahnya di masyarakat lain dengan kepribadiannya. Maksudnya kayak ketika kita tuh adanya di lingkungan kita tuh diadakan gotong royong, lalu tapi kita mempunyai urusan yang lain, misalkan urusan harus main sama teman-teman atau urusan yang tidak terlalu penting, tapi itu urusan sendiri gitu. Kita pasti akan memiliki pemikiran yang seperti apaan sih, gak terlalu penting ini kerja bakti mah, ya udahlah mending main sama teman-teman dan lain sebagainya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kebanyakan masyarakat zaman sekarang lebih mementingkan dan menyangkut pautkan masalah di masyarakat dengan kepentingan sendiri. Lalu dari perbedaan kepentingan tersebut, banyak masyarakat yang menganggap rendah kepentingan lingkungannya dan selalu membandingkan dengan kepentingan pribadinya. Begitu. Pasti kayak ketika kita memiliki acara pribadi dan adanya kepentingan dalam lingkungan, pasti kita selalu membandingkan masalah kita dengan masalah lingkungan. Jadi kita tuh selalu merendahkan apa yang terjadi dan apa yang diadakannya acara-acara di masyarakat tuh
pasti selalu rendah, maksudnya juga kayak nggak penting gitu. Itu. Lalu solusinya untuk masalah ini adalah dengan cara mengubah pola pikir bahwa apa yang terjadi di lingkungan masyarakat itu tidak kalah pentingnya dengan urusan pribadi. Tanamkan rasa peduli pada lingkungan sekitar, karena jika kita dapat menyeimbangkan waktu untuk segala urusan, akan ada manfaat tersendiri, apalagi jika kita ikut berbaur dengan masyarakat. Manfaatnya akan terasa oleh semua warga di lingkungan tersebut. Nah, lalu poin yang keempat yaitu melemahnya kesadaran dalam menghargai perbedaan agama, budaya, ras, dan suku bangsa. Kita sudah mengetahui bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan juga daerah. Nah, dari perbedaan tersebut pasti muncul lagi perbedaan-perbedaan yang kompleks, seperti perbedaan bahasa, perbedaan agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Namun, kita juga harus ingat, meskipun kita berbeda-beda, tentunya kita tetaplah warga negara Indonesia. Di lingkungan rumah saya sendiri, banyak masyarakat yang kurang sadar dalam perbedaan tersebut, yang akhirnya mengakibatkan minim toleransi dan tidak mau berbaur dengan satu yang lainnya. Nah, untuk solusi masalah ini yaitu kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan tersebut. Diperlukan sikap saling mengasihi, menyayangi, menghormati, dan tingkat toleransi yang tinggi. Karena tidak peduli dari mana asal daerahmu, kita merupakan masyarakat Indonesia yang wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah penjelasan dari saya, presentasi mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat yang ada di lingkungan masyarakat rumah masing-masing. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun penjelasan yang kurang dimengerti dan kurang masuk akal, karena saya di sini juga masih belajar. Jadi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.